Sintayong bawa kabar baik jelang hadapi Brunei Darussalam di leg 2. Intip kekuatan rival Indonesia di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kevin Dix dan Nathan Chu bersedia gabung bersama timnas Indonesia. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Kabar baik hampiri timnas Indonesia, Sintayong, bicara tentang kondisi anak asuhnya jelang duel melawan Brunei Darussalam. Laga leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan digelar pada Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023. Jelang duel ini skuad Garuda dalam posisi yang menguntungkan setelah meraih kemenangan dengan skor 6-0. Ramadan Sananta dan kawan-kawan juga sudah menuju Brunei pada Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023. Setelah tiba, mereka tidak langsung menggelar latihan dan pemain diberikan waktu istirahat. Skuad Garuda baru menjalani sesi latihan pada Sabtu pukul 10 hingga pukul 11 waktu setempat. Latihan ini digelar di Stadion Padang dan 8, Kompleks Olahraga Bandar Seri Begawan, Sabtu tanggal 14 Oktober tahun 2023. Pada latihan ini mereka fokus diberikan sesi latihan fisik sebagai pemulihan. Sintayong menjelaskan, latihan ini fokus pada recovery pemain. Seperti diketahui, Marcelino Ferdinand masih belum bisa dimainkan karena cedera. Sementara itu Rafael Struijk dan Edo Febriansyah tetap dibawa karena cedera yang mereka dapatkan sudah mulai membaik. Hari ini fokusnya lebih ke latihan pemulihan dan massage terapi, jadi lebih ke istirahat dan pemulihan kondisi, setelah perjalanan pindah dari Jakarta ke Brunei, kata Sintayong. Secara keseluruhan skuad sudah bertanding di laga besok. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa semua pemain bisa menjaga kondisi dengan baik meski baru saja bertarung melawan Brunei Darussalam. Dia berharap skuad Garuda bisa siap untuk kembali mempertahankan hasil positif di laga tandang ini. Kondisi pemain sangat baik, saya berharap mereka bisa menjaga kondisinya, ujarnya. Skuad Garuda selangkah lagi bisa lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka saat ini sudah ditunggu di grup F oleh Irak, Vietnam, dan Filipina. Sementara itu, mereka akan menjalani laga perdana penyisihan grup ini pada tanggal 16 November mendatang melawan Irak. Namun, anak asuh Sintayong harus lebih dulu mengunci kemenangan saat melawan Brunei Darussalam di leg kedua. Tanda-tanda Kevin Dix dan Nathan Chu gabung bersama timnas Indonesia. Kevin Dix sukai postingan Erick Thohir soal Nathan Chu Aon. Akankah ini jadi pertanda bahwa Kevin Dix akan turut segera perkuat timnas Indonesia? Langkah PSSI untuk menaturalisasi lagi sejumlah pemain keturunan Indonesia tengah jadi sorotan. Ada beberapa nama pemain yang ramai diisukan bakal segera dinaturalisasi. Salah satu yang paling santer disebut adalah Nathan Chu Aon. Apalagi, Nathan Chu Aon belum lama ini terlihat sudah berada di tanah air dan bahkan turut menyaksikan langsung laga timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam dalam leg kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Nathan Chu Aon menonton laga itu langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023 bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan juga Presiden RI, Joko Widodo. Momen Nathan Chu Aon menyaksikan laga itu pun turut diunggah Erick Thohir di Instagram pribadinya, @erickthohir. Selamat datang di Indonesia, Nathan Chu Aon. Pemain yang saat ini membela klub Liga Inggris, Swansea City, punya komitmen dan niat besar untuk ikut menjadi bagian dari timnas Indonesia, tulis Erick Thohir dalam unggahannya di Instagram. Unggahan itu pun mencuri perhatian bukan hanya karena keberadaan sosok Nathan Chu Aon. Pasalnya, pemain lain keturunan Indonesia, yakni Kevin Dix, juga terlihat turut menyukai unggahan itu. Banyak pihak pun langsung berspekulasi bahwa Kevin Dix akan turut dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Apalagi, Kevin Dix sendiri beberapa waktu lalu pernah mengatakan tertarik membela timnas Indonesia. Bahkan, di profil Instagramnya saja, Kevin Dix, ia mencantumkan bendera merah putih di profilnya. Kini, bek kanan berusia 26 tahun itu pun bersinar bersama klubnya, FC Copenhagen.
Tak ayal, kehadiran Kevin Dix bisa membuat skuad Garuda julukan Timnas Indonesia makin tangguh. Kini, menarik menantikan siapa saja pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi guna membela skuad Garuda. Striker Timnas Indonesia Dimas Drajat jadi top skor sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 usai mencetak hat-trick saat menghadapi Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Tampil sebagai starter, Dimas Drajat langsung membuktikan ketajamannya lewat gol saat pertandingan baru berjalan 7 menit. Pemain Persikabo itu kemudian kembali mencetak gol di babak kedua pada menit ke-72 dan injury time. Indonesia menang 6-0 atas Brunei. Selain Dimas, pencetak gol dalam laga itu adalah Ramadan Sananta dengan 2 gol dan sisanya disumbangkan Rizky Ridho. 3 gol yang ditorehkan Dimas tidak hanya membawa kemenangan bagi Indonesia. Namun, striker 26 tahun itu sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak sementara di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejauh ini, kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sudah dimulai adalah zona Asia AFC, dan Amerika Latin CONMEBOL, sedangkan zona lain belum dimulai. Untuk zona AFC, kualifikasi Piala Dunia 2026 baru bergulir putaran pertama. Sedangkan untuk CONMEBOL sudah melalui 3 pertandingan untuk masing-masing tim. Meski di zona CONMEBOL sudah ada 3 matchday, belum ada yang mencetak hat-trick sejauh ini. Bintang timnas Brasil, Neymar dan Rodrigo sejauh ini baru mencetak masing-masing 2 gol. Begitu juga dengan pemain Ekuador Felix Torres dan penggawa Uruguay, Nicolas de la Cruz yang baru mencetak 2 gol. Di zona Asia juga belum ada yang mencetak 3 gol seperti Dimas Drajat. Pemain Taiwan Yu Yaoxing baru membukukan 2 gol, begitu juga dengan pemain Hong Kong Michael Udebuluzor dan penggawa Myanmar Elwin Mo Aung. Berikut perkembangan terkini persiapan para rival Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 pada FIFA Matchday Oktober tahun 2023. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Irak, Vietnam, dan Jepang pada Piala Asia 2023 di Qatar. Khusus untuk 2 negara pertama, Timnas Indonesia juga akan satu grup jika lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bedanya, tempat Jepang digantikan oleh Filipina. Pertemuan lawan Irak sendiri juga bakal jadi laga pembuka Timnas Indonesia pada ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 jika bertemu. Laga tersebut bakal dilangsungkan pada tanggal 16 November tahun 2023 di markas Irak. Irak sendiri tidak mengawali FIFA Matchday Oktober tahun 2023 dengan baik. Pasalnya, Irak harus tertunduk lesu pada laga lawan Qatar yang dilangsungkan pada Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023 di Amman International Stadium, Amman. Irak harus kalah 5-6 di babak adu penalti usai bermain imbang 0-0 atas Qatar. Irak masih menyisakan satu pertandingan lagi yang digelar 3 hari kemudian. Irak bakal bersua tuan rumah Yordania pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 di stadion yang sama. Nasib tidak lebih baik diterima oleh rival Timnas Indonesia lainnya yaitu Vietnam. Vietnam sudah melakoni 2 laga uji coba lawan Uzbekistan dan Cina. Vietnam masing-masing kalah 0-2 atas lawan-lawannya pada 2 pertandingan yang digelar di Dalian Sports Center, Dalian. Tentu, ini jadi kabar buruk bagi skuad asuhan Philippe Troussier tersebut. Vietnam juga masih menyisakan satu pertandingan lagi di FIFA Matchday Oktober tahun 2023 saat berjumpa Korea Selatan pada Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023. Sementara itu, Timnas Indonesia dipastikan wajib mewaspadai kekuatan tim raksasa benua Asia, yakni Jepang. Jepang sukses menang telak atas sesama peserta Piala Dunia 2022, yaitu Kanada. Jepang sukses mencukur Kanada dengan skor 4-1. Tentu, kemenangan ini memperpanjang rekor Jepang yang selalu mencetak 4 gol dalam 5 laga pamungkas. Jepang masih berpeluang menang dengan mencetak 4 gol lagi saat bertemu dengan Tunisia pada Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023.